Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya Anda semua kelas 6 yang soleh dan solehah? Ya, alhamdulillah Ibu berharap semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan ayah bundanya di rumah. Ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa bertemu kembali, belajar kembali bersama Ibu di hari Rabu ini ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan tema 8, yaitu subtema yang ketiga tentang bumi, matahari, dan bulan. Ya, sebelum Ibu menjelaskan untuk pembelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semoga apa yang kalian terima hari ini, kalian dapat hari ini, ya dapat bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan untuk kalian semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema yang ketiga yaitu bumi, matahari, dan bulan. Masih di tema 8 ya. Ya, hari ini Ibu akan sedikit menyampaikan tentang, ya dilihat ya, bisa dilihat di gambar. Di sini ada gambar yang sangat indah, sangat bagus. Ini adalah sebuah tempat wisata ya yang berada di Provinsi Papua Barat, yaitu Raja Ampat ya. Nah, daya tarik ke Raja Ampat bagi para wisatawan sedikit akan Ibu. Raja Ampat merupakan kepulauan yang berlokasi di Provinsi Papua Barat. Raja Ampat memiliki 4 pulau utama. Ada Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat. Jadi yang paling menarik atau yang merupakan ciri khas dari Raja Ampat atau tempat wisata ini adalah perairan ya, adalah wilayah perairannya yang sangat bagus. Mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora, fauna, dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Ya, jadi Raja Ampat di sini bisa dikatakan adalah yang memiliki atau ada kekhasannya tersendiri. Nah, kekhasannya itu adalah berupa pemandangan bawah laut yang menakjubkan, ya, berupa ragam hewan dan tumbuhan laut serta terumbu karang yang sangat indah. Nah, keunggulan yang lainnya juga adalah adanya Festival Bahari Raja Ampat, ya. Festival ini biasanya diadakan pada pertengahan tahun ya, sekitar bulan Agustus. Nah, ini berupa kegiatannya adalah menyuguhkan banyak kegiatan bahari atau kelautan serta banyak menampilkan kesenian dan makanan khas daerah. Raja Ampat juga memiliki keindahan di atas permukaan lautnya. Jadi bukan hanya di bawah laut, ternyata di permukaan lautnya juga banyak ya, memiliki keindahan. Banyaknya pulau di tempat ini membentuk deretan tebing tinggi yang sangat indah. Raja Ampat pun memiliki banyak pasir putih yang sangat indah yang tersebar di seluruh kepulauan. Pemandangan yang tidak kalah menariknya adalah pesona hutan tropis yang disajikan, di mana wisatawan dapat menikmati cantiknya burung langka asal Papua, yaitu burung cendrawasih. Yaitu sekilas tentang daya tarik
tarik Raja Ampat bagi wisatawan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat. Ya, ternyata suatu kondisi geografis di berbagai daerah ternyata mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, ya, atau juga bisa dikatakan mempengaruhi kegiatan mata pencaharian. Nah, kondisi geografis suatu negara dapat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi misalnya kondisi geografis suatu daerah, misalkan daerah berupa pegunungan. Nah, jadi daerah dataran tinggi atau berupa pegunungan itu kegiatan masyarakat ekonominya adalah kebanyakan bercocok tanam sebagai petani, ya, atau juga sebagai penjual sayuran atau pedagang sayuran. Ya, misalnya juga lagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Nah, memanfaatkan keadaan geografis pantai sebagai sumber mata pencaharian. Misalkan contohnya kalau kondisi geografisnya di pantai, sumber mata pencahariannya sebagai nelayan mungkin, ya, sebagai penghasil utamanya adalah ikan, bisa juga sebagai petani garam, ya, cocok untuk di wilayah pantai, atau juga bisa sebagai pengrajin benda atau barang-barang yang berasal dari laut, misalnya seperti pengrajin souvenir yang terbuat dari batu-batu karang, ya, seperti itu. Ya, bisa dilihat, ya, Nak, ya. Di sini ada sebuah gambar yang sangat indah, ya. Nah, ini salah satu daya tarik Raja Ampat. Nah, kondisi geografis seperti ini itu salah satunya yang cocok untuk dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat sekitar adalah sebagai pemandu wisata. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau tempat-tempat yang indah itu dijadikan sebagai tempat rekreasi, ya, tempat hiburan atau tempat berlibur, ya. Jadi dari banyaknya kunjungan wisatawan asing, ya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan, ya, dari adanya penjualan tiket masuk, ya, seperti itu. Kemudian ada juga pengrajin atau penjual souvenir. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai suatu mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut, ya, pemandu wisata, penjual souvenir, atau juga pengrajin, ya, pengrajin hiasan-hiasan yang berasal dari laut, ya, seperti batu-batu atau kerang-kerang, ya, kulit-kulit kerang, kemudian pengrajin pasir, bisa juga seperti itu. Ya, jadi kondisi geografis suatu daerah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat sekitar. Ya, oke, ini yang digambar adanya kondisi geografis berupa daerah persawahan atau pedesaan, ya. Nah, masyarakat yang cocok atau pekerjaan masyarakat yang cocok berdasarkan gambar adalah bercocok tanam, ya, menanam padi, menanam sayuran. Nah, kemudian hasil perkebunannya, kemudian hasil pertaniannya bisa dijual, seperti itu. Bisa dijadikan sebagai suatu mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Oke, baik, ini adalah suatu kondisi geografis daerah perkotaan. Nah, apa sih mata pencaharian daerah perkotaan? Nah, mata pencaharian daerah perkotaan lebih cocok itu bekerja sebagai karyawan, ya, karena di daerah perkotaan biasanya banyak industri atau banyak pabrik, ya, yang
dibangun, sehingga kebanyakan masyarakat daerah perkotaan bekerja sebagai karyawan. Nah, kemudian ada juga yang sebagai pedagang, ya. Jadi tadi hasil dari perkebunan tadi, ya, hasil dari pertanian tadi dijual di mana? Dijual ke daerah perkotaan, ya, untuk dijadikan sebagai sumber bahan makanan bagi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Jadi pedagang pun cocok, ya, sebagai mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, dari hasil dari kondisi geografis yang ada kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat sekitar, maka yang harus kita lakukan adalah untuk menjaga semua itu agar menjadi tetap baik, ya, akan menjadi tetap utuh, artinya tidak adanya kerusakan atau bisa kita nikmati sepanjang hidup kita. Maka di sini adanya hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, ya. Apalagi yang tadi adalah Raja Ampat itu merupakan tempat wisata, sehingga harus kita jaga kelestarian lingkungannya, kita rawat agar bisa dinikmati oleh semua orang, ya, sampai generasi ke generasi penerusnya. Oke, baik, Ibu akan sampaikan sekilas mengingatkan kembali tentang hak dan kewajiban. Nah, apa sih itu hak? Hak adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, jadi semua masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, di daerah pedesaan, di dataran tinggi, di daerah perairan, semuanya memiliki hak yang sama, yaitu untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat? Nah, tentunya harus ada kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, ya. Jadi kewajiban itu bukan tanggung jawab masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tersebut, bukan. Jadi semua masyarakat yang berada di tempat tersebut. Misalkan seperti tadi ketika mengunjungi tempat wisata Raja Ampat, ya. Jadi bukan hanya kewajiban yang menjaga keindahan atau kebersihan serta kelestarian Raja Ampat itu adalah hanya misalkan yang bekerja di tempat wisata Raja Ampat, tidak, ya. Jadi semua berkewajiban menjaga kelestariannya, ya. Pengunjung, kemudian karyawan juga, ya, yang bekerja di Raja Ampat, pemandu wisata, pedagang yang bekerja di daerah sekitar situ pun berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka ada beberapa akibatnya. Nah, ini dia, ya, Nak, ya. Nah, akibatnya sudah bisa kita tebak, ya. Jika kita tidak menjaga ikut serta kebersihan kelestarian lingkungan, maka akan adanya kerusakan-kerusakan di lingkungan tersebut. Contoh seperti kebakaran hutan, kemudian kebanjiran, dan juga longsor. Itu akibat dari hal-hal yang kita tidak melakukan kewajiban, seperti itu. Oke, ini tadi, ya. Nah, dari yang Ibu katakan, ya, salah satu akibat tidak menjaga lingkungan adanya kebakaran hutan. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak menjaga hutan itu dengan baik, ya. Membakar sampah di dekat hutan itu menyebabkan kebakaran. Kemudian juga membuang puntung rokok, ya, di hutan itu juga menyebabkan kebakaran. Nah, itu harus hati-hati, kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap terjaga kelestariannya. Oke, kemudian gambar yang kedua bisa dilihat akibat tidak menjaga lingkungan terjadinya longsor. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya longsor? Nah, yang menyebabkan terjadinya longsor bisa dikatakan,
ya tidak atau kurang ya adanya penghijauan di sekitar lahan ya. Tidak ada penghijauan, tidak ada pohon-pohon yang ditanam sehingga ketika turun hujan tidak bisa menahan tanah sehingga mengakibatkan longsor. Kemudian banyaknya juga dibangun ya gedung-gedung atau bangunan-bangunan di sekitar di sekitar tanah yang lahan atau rawan dengan bencana longsor seperti itu. Nah, itu semua adalah kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, gambar yang ketiga bisa dilihat itu adalah banjir. Nah, itu salah satu juga perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab ya. Misalkan seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, untuk apa? Ya, agar musibah atau bencana banjir tidak terjadi. Jadi semua itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, tetap bersih ya, dan tetap indah seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi sudah disampaikan akibatnya, kalau kita sudah tahu akibatnya, berarti harus tahu juga bagaimana pencegahan yang harus kita lakukan agar menghindari musibah seperti tadi. Yang pertama, ini adalah upaya pencegahannya. Menanam hutan kembali atau reboisasi. Ya, masih ingat ya Nak ya? Nah, pernah waktu itu disampaikan bahwa adanya sistem tebang pilih ya. Nah, itu maksudnya ketika kita ingin mengambil pohon atau hasil kayu dari hutan, nah kita boleh menebang, tetapi dengan syarat pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang sudah tua ya. Nah, itu namanya sistem tebang pilih. Jadi kita cari pohon-pohon yang sudah tua, boleh kita tebang, tapi kita harus menanam kembali ya. Jadi adanya keseimbangan antara pohon yang kita tebang dengan pohon kita tanam ya. Nah, adanya keseimbangan sehingga nantinya hutan tersebut tetap terjaga. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini kadang yang sering sekali diabaikan ya. Nah, kita harus berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik ya. Kenapa? Ya karena plastik itu adalah salah satu benda yang sulit ya, sulit terurai sehingga yang menyebabkan tanah kurang subur. Nah, itu harus kita kurangi untuk penggunaannya. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Seperti apa cara menguranginya? Ya, misalkan ketika kalian pergi ya, lokasinya tidak terlalu jauh ya, itu bisa menggunakan bisa jalan kaki atau bisa juga menggunakan sepeda seperti itu. Kemudian ketika pergi ke tempat yang jauh ya, itu kalau bisa kurangi kendaraan bermotor. Nah, bisa dengan naik angkutan umum seperti itu, tidak menggunakan kendaraan pribadi ya. Jadi boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi harus yang memang benar-benar sangat dibutuhkan ya untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selama masih bisa diantisipasi atau selama masih bisa dicari solusinya, ya sebaik mungkin kita kurangi menggunakan kendaraan bermotor ya, agar tidak terlalu banyak asap yang dikeluarkan sehingga lingkungan tetap lestari, tidak banyak polusi ya, seperti itu ya Nak ya. Oke, yang keempat, tidak membakar sampah. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan polusi udara juga, karena dari asap sampah itu bisa menyebabkan udara menjadi kotor ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Ya, jika ada yang kurang dipahami ya,
pahami. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu di buku pena halaman 67 nomor 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan buku pena halaman 69 nomor 1 sampai 4 ya. Oke, silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu tunggu hasil tugasnya ya. Setelah itu silakan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya, semangat terus belajarnya. Mudah-mudahan selalu dipermudah. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.